Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Salwin Channel di SMA Negeri Titien Teras Jambi, tepatnya di gedung olahraga, dalam rangka penyerahan hasil proses pembelajaran atau penyerahan buku rapor kenaikan kelas peserta didik yang diterima langsung oleh orang tua wali siswa. Berikut kita dengarkan sambutan Kepala SMA Negeri Titien Teras Jambi, Bapak Karnama SPD, peserta didik Salwin yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, majelis guru maupun tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan ini, dan juga pada anak-anakku angkatan 28 dan 29 yang dibanggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan yang kita agendakan, kita bisa ketemu di ruangan ini dalam rangka pengantar penerimaan laporan peserta didik pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Sekaligus kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekiranya kami di dalam penyambutan dan penempatan kepada Bapak Ibu kurang berkenan. Kami merasa gedung ini sudah cukup besar, tetapi tidak mampu menampung keseluruhan orang tua sekaligus dengan anak-anak kita. Tentu ke depan itu menjadi evaluasi kita. Mudah-mudahan sekolah bersama masyarakat dan juga tentu pemerintah itu bisa memfasilitasi ruangan-ruangan yang lebih besar dan lebih kondusif. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan, setelah dilaksanakan penilaian akhir tahun atau PAT atau ujian semester 2, maka dilakukan sidang kehormatan untuk menentukan kenaikan kelas yang ke kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke 12. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk menentukan seorang peserta didik bisa naik ke level ataupun kelas berikutnya ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah mata pelajaran yang telah diikuti itu boleh tidak tuntas maksimal 2 mata pelajaran. Dan selain itu kehadiran di dalam kegiatan belajar mengajar kami memutuskan minimal 90%. Tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan di sekolah ini yang tergolong dalam pelanggaran berat, ya. Tidak terlibat narkoba, perkelahian, sehingga ketika nanti diputuskan ada yang tidak berhasil untuk naik jenjang, itu bisa salah satu di antara kriteria-kriteria tadi. Namun kami sudah memutuskan, mudah-mudahan keputusan kami yang terbaik untuk semuanya, baik untuk sekolah maupun untuk anak-anak kita. Selanjutnya, sebagai atas nama manajemen sekolah yang menerima amanah dari Bapak Ibu, tentu pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam 1 tahun kami di dalam membimbing, mendampingi putra-putri kita ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang memenuhi keinginan daripada Bapak Ibu ataupun anak-anak kita. Namun
kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dan kami bersyukur bahwa selama setahun ini yang kita khawatirkan adalah sakit anak-anak kita, kelaparan anak-anak kita, perkelahian ataupun pacaran di antara mereka. Itu 4 hal yang menjadi konsen kami. Alhamdulillah, anak-anak kita tidak kelaparan, tidak ada yang sakit karena makanan yang disediakan oleh sekolah ataupun oleh pihak dapur ataupun catering. Ya, alhamdulillah tidak ada anak-anak kita yang sakit karena makanan. Kalau sakit karena batuk-batuk barangkali itu disebabkan karena anak-anak kita itu kurang menjaga kebersihan dan kerapian di kamarnya masing-masing. Kita sudah upayakan untuk menutup kasur mereka dengan spray, tetapi ada juga yang membiarkan kasur biar terbuka padahal kasur itu sudah bertahun-tahun, sehingga debunya mungkin keluar, ditambah lagi mungkin pakai kipas angin sehingga terhirup, ya. Kemudian dari COVID, alhamdulillah meskipun pada awal semester ini ada 1 siswa yang terindikasi positif, langsung kami ambil langkah cepat untuk melakukan tracing kepada semuanya, terutama angkatan 28, dan alhamdulillah dari tracing itu tidak ada yang ditemukan positif, alhamdulillah. Kemudian juga melalui kesempatan ini kami mohon maaf, fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah, terutama fasilitas di Geraha, itu belum bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan daripada anak-anak kita. Seperti kebutuhan WC ataupun toilet memang masih belum proporsional dibanding dengan sejumlah siswa yang ada di kita. Namun kami juga tetap berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan, dan rencananya mudah-mudahan mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Kami sudah nyusun proposal dan disetujui oleh Pak Gubernur untuk mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun rumah susun, ya, sehingga harapannya antara geraha perempuan dengan geraha laki-laki itu jaraknya jauh. Selama ini kan jaraknya dekat, apalagi korden anak-anak itu tidak begitu rapi, sehingga ada kemungkinan saling mengintip, ya. Ini jadi bisa saja cowoknya ngintip atau ceweknya yang ngintip juga, ya, karena masih anak-anak muda ini. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan prestasi daripada sekolah ini selama setahun ini. Alhamdulillah, kita mulai dari SNBP. Jadi SNBP itu adalah jalur masuk ke perguruan tinggi yang namanya seleksi nasional berbasis prestasi. Kalau dulu namanya SNMPTN, atau sederhananya adalah jalur undangan. Alhamdulillah kita bandingkan dengan tahun lalu yang lulus seluruhnya itu ada 336 siswa, tapi yang masuk lewat jalur undangan hanya 18 orang, atau hanya kurang lebih 5%. Tahun ini alhamdulillah yang telah lulus ini 273 siswa, yang masuk lewat jalur undangan ada 28 siswa. Atau kurang lebih 10%. 5 diantaranya masuk ITB, Institut Teknologi Bandung, dan itu terbanyak untuk sekolah-sekolah yang ada di Jambi. Mudah-mudahan kita masih menunggu hasil dari SNBT yang jalur tertulis lewat ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Mudah-mudahan akan semakin menambah jumlah siswa yang lulus ke perguruan tinggi. Kemudian juga untuk Olimpiade Sains, alhamdulillah
Kalau tahun kemarin kita hanya mengirimkan 7 orang ke tingkat provinsi untuk seleksi ke tingkat nasional, tahun ini alhamdulillah kita berhasil mengirimkan 19 orang. Nah, mungkin bisa berdiri 19 orang itu. Olimpiade Sains 19 orang, silahkan berdiri. Iya. Nah, kita sudah usahakan untuk membekali mereka dengan mendatangkan narasumber dari, ada yang dari ITB, ada yang dari UI, ya, untuk mempersiapkan seleksi ke tingkat nasional. Seleksinya sudah berjalan, kita tinggal menunggu hasilnya. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan mereka lolos untuk ke tingkat nasional. Kemudian untuk paskibraka, ini sangat membanggakan, ya, karena tahun kemarin kita hanya bisa meloloskan 4 orang ke tingkat Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa meloloskan 1 orang putra ke tingkat nasional. Nah, bisa berdiri atas nama Gibran Raka Buming. Nah, ini ke tingkat nasional. Kemudian 8 orang ke tingkat provinsi, silakan berdiri. Kemudian untuk ke tingkat kabupaten, sudah ada hasilnya belum? Sudah ada. Silakan berdiri yang tingkat kabupaten. Ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya pada FLS 2N, Festival Seni, ya, kita alhamdulillah meloloskan 5 orang ke tingkat provinsi untuk seleksi ke tingkat nasional. Bisa berdiri yang juara 1. Nah, terus, ya. Kemudian untuk O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, kita juga meloloskan 3 orang ke tingkat provinsi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya, ya, kami percaya bahwa anak-anak kita punya potensi yang insya Allah bisa kita gali bersama-sama. Oleh karenanya tentu kami tidak bisa menggali tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya mohon sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu, baik itu dorongan motivasi kepada anak-anak kita ataupun dorongan berupa materi. Karena untuk sukses itu harus ada pengorbanan. Saya sering bilang, ada ungkapan Jawa itu, Jerbasuki Mowopio. Jadi kalau kita mau sejahtera, kita mau sukses, harus ada pengorbanan. Baik itu pengorbanan energi, pengorbanan pikiran, maupun pengorbanan biaya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi berupa legalitas daripada sekolah kita. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur Jambi nomor 9 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, di dalam Perda itu ada bab khusus, yaitu bab 9 yang mengatur tentang sekolah berasrama. Nah, di dalam sekolah berasrama, pertama kita harus menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum nasional yang sama dengan sekolah-sekolah lain, dan yang kedua adalah kurikulum asrama. Nah, kurikulum berasrama itu disusun oleh sekolah sendiri
Di antaranya kegiatannya adalah ada kegiatan pendampingan belajar, ada kegiatan bela negara, leadership atau kepemimpinan, ada ekstrakurikuler, ada juga kegiatan keagamaan. Tentu semuanya ini memerlukan dukungan kita semuanya. Kami siap untuk melaksanakan dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Dan pada bab tersebut juga diatur tentang sumber pembiayaan dari sekolah berasrama dan jenis biaya yang ada di sekolah asrama, yaitu biaya asrama. Nah, biaya asrama dalam pergub itu disebutkan meliputi biaya operasional, biaya makan minum, biaya bela negara, biaya ekstrakurikuler, kemudian keagamaan, ada edukasi, visit edukasi dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan pergub tersebut, kemudian ditambah lagi, diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 48 tentang pembiayaan pendidikan, pasal 51 ayat 5 huruf C, bahwa sumber pembiayaan, ya, sumber pembiayaan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain adalah dari orang tua murid. Ini jadi dalam PP tersebut yang boleh melakukan pungutan atau iuran adalah sekolah, ya, yang boleh melakukan pungutan adalah sekolah. Sedangkan di Permen Dikbud tahun 2016 nomor 75 tentang komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Yang boleh adalah mengumpulkan sumbangan dan bantuan. Dan yang namanya sumbangan itu sifatnya tidak ditentukan jumlah maupun waktunya. Oleh karenanya pada tahun kemarin, karena kita belum punya rekening asrama, maka iuran sekolah kita titipkan pada komite sekolah. Nah, mulai tahun 2023-2024, seluruh biaya asrama yang meliputi biaya makan minum, pendampingan belajar, OSIS, bela negara dan lain sebagainya tadi, itu masuk pada rekening sekolah, yaitu rekening asrama. Nanti akan disampaikan di kelas masing-masing. Oke, penonton Salwen Channel, demikian dulu liputan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami ucapkan selamat kepada peserta didik yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tambah semangat, tambah cerdas, dan prestasinya semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.